Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Bima Nugra di The Westminster Room. Pada video kali ini, video ini lebih ke arah aku ingin membahas sebuah budaya. Hampir 1 tahun aku pelayan di sini dan di bulan Desember ini aku kembali dipertemukan dengan budaya yang sebenarnya sudah ada sejak sebelum aku menjadi seorang rohaniwan ya, yaitu budaya Santa Claus di Manado. Yang di bulan Desember ini kembali aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, tetapi sekarang bukan lagi sebagai seorang anak sekolahan ya yang hidup tinggal di Manado, tapi juga sebagai seorang rohaniwan, seorang hamba Tuhan. Akhirnya mengganggu sekali hati dan pikiranku ini ya ketika melihat kekristenan di Manado ini dimaknai secara khusus ketika melewati masa Natal, masa Advent ini dengan sesuatu yang seperti ini, budaya-budaya yang seperti ini. Nah, maka dari itu ada beberapa hal yang ingin aku kritisi, yang ingin aku lihat, berikan komentar dan juga memberikan masukanku sebagai sesama orang percaya di kota Manado, secara khusus dalam budaya Santa Claus ini dalam video kali ini. Nah, bagian yang pertama ini kalau kita melihat Santa Claus dan kekristenan di Manado, budaya Santa Claus ini atau Sinterklaas ini ya, ini sudah ada bahkan sebelum aku melayani sebagai rohaniwan di Manado. Ketika aku SD, seingatku bahkan dulu aku pernah juga diikutkan mendaftar begitu orang tuaku, lalu Santa Clausnya datang dan lain sebagainya begitu ya. Artinya ini sebuah budaya yang sudah berakar kuat di masyarakat komunitas kota Manado. Nah, kalau kita mau lihat sejarah singkatnya ya, ini aku coba cari. Memang Santa Claus ini berasal dari perayaan orang kudus yang bernama Santo Nicholas ya. Santo Nicholas ini adalah seorang uskup di Myra, sebuah kota di Yunani kuno yang memang terkenal sebagai seorang uskup yang murah hati. Yang pada akhirnya karena perayaan orang kudus Santo Nicholas ini ada di tanggal 6 Desember, maka dimaknai dengan berbagi hal-hal yang menunjukkan kemurahan hati begitu. Nah, aku nggak tahu bagaimana perkembangannya akhirnya sampai di kota Manado. Aku pikir sepertinya dibawa oleh para misionaris Protestan ya, Belanda begitu, karena di Belanda itu ada yang namanya Sinterklaas. Dan memang itu penyebutan yang sangat lazim di kota Manado, menyebut bukan Santa Claus sebenarnya, tapi Sinterklaas begitu ya. Mungkin itulah yang akhirnya membawa budaya ini terbawa ke kota Manado. Tentu juga karena ada globalisasi, maka budaya di Amerika Serikat juga yang memaknai Santa Claus juga akhirnya datang ke sini. Nah, itu kurang lebih sejarah di balik perayaan ini ya, yaitu ada seorang uskup yang kalau kita baca juga seorang uskup yang menghadiri konsili Nisea, tetapi yang difokuskan sebenarnya adalah kemurahan hatinya. Nah, yang di kota Manado yang aku lihat saat ini tidak demikian, teman-teman. Yang aku lihat malahan ada sekelompok orang yang akhirnya membuka, ini jadi ladang cuan cari uang, membuka sekretariat, orang tua mendaftarkan anaknya, lalu dari situ diberi uang dan akhirnya Santa Claus dan Zwarte Piet itu ya, atau Piet hitam itu datang dan menakut-nakuti anak ini. Secara khusus Piet hitam ini ya, dia menakut-nakuti membawa karung. Kalau anak kamu nakal, kamu akan dimasukkan dalam karung. Kalau sudah selesai semua, sudah ada komitmen dan lain sebagainya ya, seorang anak kecil yang sudah ketakutan, baru si Santa Clausnya datang membawa hadiah. Mengidentikan Natal dengan Santa Claus jadinya. Ya, ini mungkin akan sangat kontroversial ya apa yang aku katakan, tapi begini ya teman-teman ya. Kalau aku lihat, bahkan kalau ini dikaitkan dengan anak-anak, maka Santa Claus atau rombongan Santa Claus ini juga aku lihat sering kali merokok. Entah panitianya, entah ya siapa yang terlibat dalam konvoi mobil itu banyak merokok. Padahal rokok adalah musuh terbesar anak-anak. Ya. Ini yang membuat aku sangat terganggu akhir-akhir ini melihat budaya kekristenan ini yang dianggap Kristen ini begitu dimaknai dalam artian yang sangat keliru sebenarnya. Momen Advent harusnya mendorong orang Kristen secara khusus di kota Manado untuk bertobat, untuk kembali melihat pada Kristus, bukan pada Santa Claus. Dan inilah yang terjadi di kota Manado. Belum lagi konvoi mobil itu seringkali hampir pasti melawan aturan ya. Melawan aturan lalu lintas, membuka pintu bagasi belakang, lalu duduk di situ, itu bukan tempat duduk,
itu tempat barang dan tidak seharusnya dibuka. Nah inilah yang meresahkan aku. Kenapa ya ada perayaan yang sebenarnya Uskup Nicholas ini, Santo Nicholas ini ya memang kemurahan hati. Tetapi kenapa sampai di Manado ini pemaknaannya seperti ini jadinya. Jadinya sangat komersial. Natal tuh menjadi sesuatu tempat untuk mencari uang melalui hal-hal yang menakut-nakuti. Pit hitam itu yang nanti akan ku jelaskan juga di bagian kedua. Dan diwarnai dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan Kristus, dengan kelahiran sang anak Allah itu. Jikalau itu berkaitan dengan anak pun, kenapa tidak mindful ya, dengan misalkan tidak merokok. Nah, hal-hal seperti itu yang ingin aku bahas dan meresahkan aku. Nah, bagian yang kedua ini mungkin lebih ke arah aspek teologisnya ya teman-teman ya. Jadi Santa Claus dan Zwarte Piet ini ya, jadi ini kayaknya dari bahasa Belanda, yang kalau di bahasa Manado biasanya centerpiet atau pit hitam ya, lebih mungkin aku sebut pit hitam saja. Jadi begini teman-teman, ini yang aku amati ya. Setiap kali rombongan Santa Claus ini datang, mereka pasti datang dulu dengan pit hitam, menakut-nakuti anaknya ya. Menyebutkan anak ini suka berbohong, suka apalah yang mungkin disampaikan juga oleh orang tuanya supaya anak ini tidak jadi begini lagi. Dan akhirnya ditakut-takuti, dimasukin ke karung dan lain sebagainya. Poinku adalah begini teman-teman. Takut akan Allah. Seorang anak diajar untuk takut akan Allah, mencintai hukum Tuhan, tidak melawan lagi pada orang tua dan lain sebagainya. Hal-hal yang sifatnya moral itu memang tidak salah. Alkitab menyatakan bahwa kita memang harus hidup dalam takut ya. Misalkan di 1 Petrus 1:17-18 aku bacakan, jika kamu menyebut dia Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia dan seterusnya. Ketakutan memang adalah hal yang memang dinyatakan oleh Alkitab. Tetapi ketakutan seperti apa? Alkitab sangat ini ya teman-teman ya, dalam pemaknaan, pembacaanku dan juga riset, penggalian yang aku lakukan, ketakutan tidak berarti ketakutan yang apa ya, yang takut itu seperti kita takut hantu gitu loh teman-teman. Takut setan. Bukan takut nonton film horor, bukan seperti itu. Tapi ketakutan biblical yang diajarkan Alkitab adalah ketakutan yang sifatnya hormat. Bayangkan anak-anak ini dalam budaya Santa Claus ini takutnya kepada si pit hitam ini yang dirias wajahnya tuh dengan raut wajah setan. Hitam, lalu kadang pakai topeng hantu begitu ya, yang menakutkan. Akhirnya apa? Anak-anak takut bukan pada Tuhan. Takut pada si pit hitam ini yang membawa mereka masukkan mereka karung. Dan sekalipun mereka takut, mereka tidak takut pada Tuhan. Nah ini lewat nih. Nih Santa Claus depan rumah nih, kayak begini nih. Yang mereka anak-anak takutkan ini bukan Tuhan yang mereka tahu, bukan. Tapi ketakutan pada hantu, pada setan ini, pit hitam ini, yang seolah-olah akan membawa mereka ke dalam hukuman. Ini bukan Injil, ini bukan Injil, teman-teman, ini bukan Injil. Injil berbicara kita memang takut tapi dalam bentuk hormat. Hormat karena Allah itu begitu mengasihi kita, yang makanya di 1 Petrus 1 ayat 18 dikatakan, kenapa kita takut? Ada alasannya, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kamu takut untuk kembali lagi ke kehidupanmu yang lama, karena kehidupan yang lama itu sudah ditebus. Itu sudah menjadi bagian lain yang dibuang dari hidupmu. Jangan kembali lagi ke sana. Dan kalau mau minjam dari pemikiran Jonathan Edwards ya teman-teman ya. Jonathan Edwards itu dia mengatakan begini ya. Ini aku kutip dari tulisannya John Piper dalam tulisannya tentang Jonathan Edwards ya. Teman-teman bisa baca. What follows from this I have found shocks most Christians, namely that we should be earnest, deadly serious about being happy in God. Terusnya, dan bagian terakhir dia menuliskan begini ya. God being glorified in us hangs on our being satisfied in Him. Kepuasan kita adalah ketika kita bahagia dalam Tuhan. Kita lihat ya.
takut dan bahagia. Dan narasi yang dibawa oleh Zwarte Piet ini, secara khusus di kota Manado, bukan kebahagiaan mencintai dan menaati perintah-perintah Allah, tapi ketakutan karena hukuman. Dan itu bukan Injil. Aku harus katakan itu bukan Injil, itu bukan ajaran Kristus, itu bukan ajaran Alkitab. Ketika kita mencintai Allah, kita mencintai Dia dengan bahagia, dengan hati yang senang. Dan narasi Santa Claus itu bukan seperti itu. Narasi Santa Claus adalah anak-anak ditakut-takuti dulu, baru dia akhirnya saya nggak mau melakukan ini lagi dan lain seterusnya, baru Santa Clausnya datang dan memberi hadiah. Itu yang aku pikir betul-betul bukan Kristen, dan kenapa kota ini yang adalah kota Kristen melakukan hal ini. Dan ini yang sangat mengganggu pikiranku akhir-akhir ini, hatiku ya. Dan aku sebagai rohaniwan gemim ya, seorang rohaniwan gemim hamba Tuhan, aku perlu menyuarakan ini. Orang Kristen jangan lakukan ini lagi. Orang-orang tua gak usah mendaftarkan anaknya ke sekretariat Santa Claus demi anak itu takut melakukan sesuatu. Ajarilah, bukan bawa mereka dalam budaya Santa Claus ini. Bukan, orang tuh mengajari anaknya untuk melihat keindahan perintah-perintah ilahi melalui teladan hidup orang tua, bukan dengan menakut-nakuti anak-anak melalui kehadiran pit hitam. Bukan seperti itu. Maka teman-teman, mungkin ini video yang singkat, tapi kesimpulannya kita perlu menilai budaya kita dari terang firman Tuhan, termasuk budaya Santa Claus ini. Jangan kita melakukan sesuatu yang sudah dianggap biasa, tetapi adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Kita sebagai seorang Kristen, secara khusus di Manado, itu adalah seorang Kristen Protestan, dan seorang Kristen Protestan adalah seorang yang hidupnya berpegang pada Alkitab. Kalau kita baca Alkitab, kita melihat orang-orang Kristen itu, para rasul, dia tidak hidup dalam ketakutan terhadap Allah. Bukan ketakutan seperti mau dihukum, tidak. Bahkan mereka rela memberikan hidup mereka bagi Kristus. Dan tidak mungkin teman-teman, kita ini mau menyembah Allah, tapi kita takut datang kepada Allah itu. Gak mungkin. Itu kan yang dibangun oleh budaya Santa Claus. Kita ditakut-takuti. Padahal kita harus datang kepada Allah dengan hati yang betul, hormat takjub, tetapi lebih daripada itu, ada hati yang penuh dengan sukacita melihat keindahan Allah yang luar biasa itu. Dan aku yakin itu tidak terjadi melalui Zwarte Piet itu, pit hitam itu yang datang menakut-nakuti seorang anak, memasukkannya ke dalam karung karena dia tidak taat pada orang tuanya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir teman-teman, dalam menilai budaya Santa Claus ini, kita bisa melihat ya bahwa Santa Claus ini, kalau kita maknai Santa Claus adalah orang yang baik, yaitu Santo Nicholas itu, orang kudus, orang Kristen, gak mungkin dia itu bekerja sama dengan pit hitam yang digambarkan sebagai iblis. Entah apapun itu, tapi yang aku lihat di dalam rombongan konvoi-konvoi Santa Claus itu adalah orang yang didandan serupa setan. Seolah-olah, ini mungkin harusnya di bagian 2 tadi ya yang aku masukkan ya, tapi aku sampaikan di sini. Seolah-olah orang Kristen itu bekerja sama dengan setan. Ini teologisnya dari mana teman-teman? Hey, sadarlah. Gak mungkin. Seharusnya orang Kristen tuh menolak setan itu. Dan setan itu yang digambarkan oleh pit hitam itu, dia bukan orang yang menghukum, dia juga turut dihukum. Jangan pikir neraka itu adalah tempat di mana iblis itu berkuasa. Tidak, iblis itu juga dihukum di dalam neraka. Yang mungkin yang sangat tidak masuk akal bagiku adalah bagaimana orang kudus, orang Kristen yang merupakan Santa Claus ini ya, yang kita tahu ini orang baik lah, apapun itu dalam yang dimaknai oleh orang Manado saat ini. Anggaplah itu orang baik, tapi kok bisa bekerjasama dengan para setan di dalam satu bagian mobil yang sama gitu. Padahal kita mengatakan, apa hubungan kita dengan kegelapan ya setelah kita hidup dalam terang? Memang kita hidup di dalam dunia, tapi kita tidak hidup bagi dunia. Iya kan? Tapi kalau kita dalam narasi itu, aku maknai sebagai sebuah kerjasama jadinya. Seolah-olah orang Kristen dan
setan tuh bisa hidup berdampingan tanpa adanya keberatan, tanpa adanya hal-hal yang mengganggu begitu ya. Dan semua apa? Demi uang sebenarnya ini. Komersialisasi Natal. Dan berita Natal yang sesungguhnya adalah bahwa Yesus Kristus datang dalam dunia untuk menebus dosa manusia. Itu akhirnya hilang. Maka dari itu teman-teman, menutup video ini, aku ingin menutup dengan ini teman-teman. Budaya memang bisa salah, kita semua bisa salah, kita semua bisa gagal. Aku juga bisa gagal teman-teman. Aku memang mungkin tidak mengikuti Santa Claus ini, tidak terlibat dalamnya, tapi aku juga orang berdosa. Kita semua butuh anak Natal itu. Anak Allah yang lahir di dalam palungan itu. Untuk itulah Yesus Kristus datang teman-teman. Untuk itulah dia lahir. Untuk menebus segala kegagalan manusia ini. Termasuk budaya-budaya kita yang tidak sejalan dengan firman Tuhan. Maka dari itu marilah kita semua dengan kerendahan hati datang mengaku dan meninggalkan segala hal-hal budaya kita yang tidak sejalan dengan firman Tuhan. Kembali melihat bahwa Allah dalam kasih-Nya yang besar itu datang ke dalam dunia untuk menebus aku dan kamu. Dan membuat kita suci, meninggalkan dosa dan hidup bagi Allah. Tidak ada kata terlambat dan selalu ada kesempatan kedua bagi kita yang mau datang kepada Yesus Kristus, Putra Natal itu. Karena video ini bisa menolong teman-teman, secara khusus teman-teman yang hidup dan tinggal di kota Manado, untuk melihat kembali dengan jeli budaya-budaya yang hidup di sekitar kita. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa dan Tuhan memberkati. Dadah.